Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rahman dari kelas 12 TJKT 1. Kali ini saya akan mengerjakan soal sesuai yang ada pada gambar ini. Nah, pertama-tama kita buka aplikasi Winbox, klik pada bagian Make Address, lalu klik Connect. Setelah itu, kita buat identitas untuk mikrotiknya. Untuk membedakan mikrotik 1 dan mikrotik 2. Masuk ke menu sistem, tambahkan identity, kita tambahkan M1 atau mikrotik 1. Apply, oke. Setelah sudah, masuk ke IP, DHCP client, tambahkan Ether 1. Klik apply, klik OK, pastikan statusnya itu bound. Nah, jika sudah, masuk ke DNS, allow remote request, apply OK. Lalu masuk lagi ke menu firewall. Di bagian NAT, tambahkan port interface-nya itu Ether 1. Lalu action-nya kita ganti menjadi masquerade. Klik apply, klik OK. Nah, jika sudah, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu di bagian interface, masuk ke menu bonding, kita tambahkan bonding. Ini range-nya itu dari Ether 3 sampai Ether 4. Transmitnya itu layer 2 dan 3. Apply, OK. Setelah sudah, kita tambahkan IP untuk si bondingnya. Masuk ke IP address, tambahkan 192.168.40.1/24. Interface-nya kita ganti menjadi bonding. Klik apply, klik OK. Jika sudah, lanjut ke DHCP server. Di DHCP setup-nya kita ganti jadi bonding 1. Next saja terus. Nah, kalau sudah, kita tambahkan VLAN di bagian bonding. VLAN 10, name-nya VLAN 10. Nah, VLAN ID-nya itu 10. Menyesuaikan dengan VLAN-nya. Untuk interface-nya kita ganti jadi bonding. Apply. Lalu kita tambahkan VLAN 20. Kita buat sampai VLAN 40. Apply. Nah, jika kita sudah membuat VLAN, maka kita tambahkan IP untuk VLAN-nya. Masuk ke menu IP address, tambahkan 19 sesuai pada soal. Kita lihat dulu VLAN 10172, VLAN 20192, VLAN 30178, dan IP VLAN 40-nya itu 195. Nah, kita tambahkan IP untuk VLAN 10-nya yaitu 172 16 titik absen lalu 1/24. Interface-nya itu kita ganti VLAN 10. Apply, oke. Jika VLAN 10 sudah, kita tambahkan lagi untuk VLAN yang lainnya. Apply, oke. Tambahkan lagi untuk VLAN 30. VLAN 30 itu 178.16.7.1/24. Oke, 178. Untuk VLAN 40-nya 195 168.7/24. Interface-nya kita ganti menjadi VLAN 40. Klik apply, klik OK. Nah, jika kita sudah memasukkan IP-nya, kita pindah ke mikrotik kedua, ke mikrotik distributornya. Sini, klik di bagian MAC address, lalu connect. Kita ubah namanya lagi. Jadi M2. Di menu sistem, identity, kita ganti M2 atau mikrotik 2, klik apply, klik OK. Pertama-tama yang harus kita buat adalah masuk ke menu interface, ke menu bonding,
kita tambahkan bonding 1, lalu apply. Oh, ini kita ganti dulu. Jadi 3, 4. Lalu di layernya 2 dan 3, klik apply, klik OK. Setelah itu, masuk ke menu IP DHCP client. Ini di sini kita hapus, tambah bonding, apply, OK. Pastikan itu statusnya menjadi bond. Nah, setelah sudah, masuk ke menu firewall. Di menu firewall, di NAT. Kita masuk lagi ke mikrotiknya, ke Winbox. Kita coba reset dulu mikrotiknya. Sepertinya belum terreset sepenuhnya. Reset configuration, yes. Nah, kita masuk ke menu Winbox lagi. Refresh terus, kita cari IP dari si mikrotiknya. Winbox. Kita klik di bagian marketplace, lalu connect. Seperti tadi, kita tambahkan identitasnya dulu di identity M2 apply, oke. Setelah itu masuk ke interface, di bagian bonding kita tambahkan di bonding sini kita ubah menjadi ether 3 dan 4. Lalu layernya itu layer 2 dan 3, apply, oke. Setelah itu masuk ke IP DHCP client lagi. Nah, di sini kita tambahkan bonding 1, apply, oke. Pastikan statusnya bond. Setelah bond, masuk ke IP lagi, firewall. Di bagian NAT ini kita tambahkan actionnya itu masquerade. Lalu di bagian general auto interface-nya itu bonding 1, klik apply, klik OK. Nah, di sini masuk lagi DNS, allow remote request-nya kita checklist, klik apply, OK. Di sini karena terreboot kita masuk lagi. Nah, sudah. Nah, di sini ether satunya saya mau rename dulu jadi VLAN 10 agar bisa dibedakan. Terduanya juga VLAN 20. Apply, oke. Sudah, kita masuk ke menu wireless. Di menu wireless ini di bagian WLAN 1 kita checklist. Kita buat security profile untuk ini. Di sini karena staff itu VLAN 30-nya menggunakan, kita buat menjadi wireless, dan VLAN 40-nya juga wireless. Nah, yang membedakan itu di VLAN 30 kita wifi-nya kita password, dan di bagian tamu itu atau VLAN 40 kita tidak pakai password. Sini saya akan buat password dulu untuk yang tadi, yaitu staff. Modenya kita ganti dynamic case. Nah, di sini passwordnya saya simple saja, 1 sampai 8. Klik apply, oke. Masuk ke menu wifi interface, kita tambahkan di WLAN 1, di menu wirelessnya itu ini kita ganti jadi staff. Di wirelessnya itu mode HP bridge, dan ya BGN, micro SSID-nya itu staff. Security profile pakai yang tadi kita buat, klik apply, oke. Nah, setelah itu kita tambahkan virtual WLAN 2 sebagai tamu. Kemudian bagian wirelessnya itu kita ganti SSID-nya tamu. Nah, di sini tidak perlu diberikan password. Lalu
Nah, maka di sini akan muncul staf tamu. Nah, staf kita di sini sudah memiliki password dan tamu tanpa password. Setelah itu lanjut ke menu bridge. Di bridge ini kita tambah bridge baru, klik apply. Oke. Setelah itu masuk ke menu port. Sini bonding. Lalu apply. Oke. Kita tambahkan lagi untuk Ether 1 dan VLAN 10. Apply. Kita buat lagi untuk Ether 20-nya atau VLAN 20. Sini masuk lagi ke mikrotiknya. Di sini generalnya itu VLAN 20. VLAN-nya kita ganti jadi 20. Apply lagi. Oh, di sini VLAN 10-nya belum kita tambahkan. Lagi untuk VLAN 1 atau staff sebagai VLAN 30. Tambahkan lagi yang untuk tamunya. Sini VLAN-nya 40. VLAN 2. Play oke. Setelah sudah, di bagian menu port, lanjut ke menu VLAN. Di VLAN ini kita tambah VLAN ID-nya, VLAN ID 10. Tag-nya itu dari bonding 1 ke VLAN 10. Play oke. Tambahkan sampai VLAN 40. Dari bonding ke VLAN 20. Play oke, tambahkan lagi. Dari bonding ke VLAN 30 atau VLAN 1 staff. Kita tambahkan lagi VLAN ID-nya 40, tag-nya dari bonding ke VLAN 2 tamu. Apply oke. Nah, lalu kita aktifkan filter VLAN filteringnya. Apply oke. Nah, jika sudah, kita coba. Nah, ini keluar otomatis. Kita coba tes di CMD-nya dengan ipconfig. Nah, ini saya sudah dapat ipconfig dari yang tercolok ke Ethernet-nya itu 172, dan yang saya buat di wireless-nya itu 178. Sekarang saya mau coba di speed test-nya. Speed test. Speed test yang saya dapat lumayan besar karena langsung dari kabel internet, tidak menggunakan hotspot dari HP. Kita lihat dapat berapa downloadnya. Oke, saya dapat download 60, uploadnya itu ada di 55. Nah, ini untuk IP yang di 172.16 ini yang ada di Ether 1, yaitu VLAN 10. Dan 178 ini yang ada di WLAN atau di WLAN 3 atau staff. Nah, sini saya coba mau pindah ke Ether lain. Itu ke Ether 2, VLAN 20. Dan sebagai tamu juga berarti VLAN 40. Kita tunggu si tamunya ini connect. Nah, kita coba ipconfig. Config lagi. Nah,
Sini 192 yang ada di Ether 2, berarti ini VLAN 20. Sedangkan yang di wirelessnya ini 195, berarti yang ada di wireless tamu. Berarti konfig saya sudah berhasil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.